Hai guys, Wisnu di sini dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan film dari Friday the 13th yang dirilis pada tahun 1981. Jadi tak perlu berlama-lama lagi, silahkan mendekat ke wifi tetangga dan kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, terlihat Alice yang sedang tertidur pulas bermimpi tentang kejadian di perkemahan Crystal Lake, di mana dia secara barbar menebas kepala ibu Jason. Saat itu, Alice pun terbangun dari tidurnya karena ada sebuah telepon dari orang tuanya yang memastikan keadaannya baik-baik saja. Setelah selesai menelpon, Alice pun pergi mengganti pakaiannya. Dan lagi-lagi, teleponnya pun berbunyi. Tapi kali ini, tidak ada suara orang di telepon itu. Alice yang memiliki pengalaman buruk pun langsung menelusuri rumahnya sendiri. Dan benar saja, saat membuka kulkasnya sudah terdapat kepala ibu Jason. Yang kemudian, Jason pun muncul dari belakangnya dan langsung membunuh Alice. Pada suatu hari, ada dua sejoli bernama Jeff dan juga Sandra yang sedang mencari telepon umum untuk menelpon temannya bernama Ted. Sesaat dia menelpon, mobil Satpol PP pun datang dan menderek mobilnya yang parkir di bahu jalan. Seketika, Jeff yang melihat itu pun langsung berlarian mengejarnya. Dan ternyata, semua itu ulah dari temannya yaitu Ted. Kemudian, mereka bertiga ini pun pergi ke tempat perkemahan dekat dengan Crystal Lake, yang padahal mereka sudah diintai dari jauh oleh Jason. Di perkemahan itu terdapat staf bernama Paul. Sesampainya di sana, ternyata bukan hanya mereka yang ikut berkemah, di mana ada Terry dan juga Scott, Mark dan Vicky, dan tentu saja para pemain pembantu yang tidak disebutkan namanya. Saat Paul mengumumkan sesuatu, datanglah asisten Paul yang bernama Ginny, di mana dia beralasan datang karena ban mobilnya pecah. Kemudian, di malam harinya sambil membakar marshmallow, si Paul ini pun sedikit bercerita tentang perkemahan Crystal Lake yang disebut dengan perkemahan berdarah. Seketika, anak-anak di sana pun mulai tegang dan ketakutan. Mereka semua pun langsung lari ketar-ketir setelah Ted mengejutkan mereka dengan menggunakan kostum yang menyerupai monster. Setelah mengejutkan mereka, mereka pun masuk ke dalam base camp dan saling bercerita bahkan saling adu kejantanan seperti Max yang bermain panco. Yang padahal saat itu seseorang sudah mengawasi mereka dari luar. Kemudian, Ginny yang sudah mengantuk pun memutuskan kembali ke kamarnya. Dan setelah mengganti pakaiannya, dia pun merasakan sedang diawasi oleh seseorang. Dan orang itu adalah Paul yang datang mengejutkannya. Di samping itu, ada Rap yang ternyata juga datang ke perkemahan dan mengintip dari luar kamar Ginny. Tapi seketika, Jason pun dari belakang muncul dan langsung membunuh Rap. Pada keesokan harinya, di mana pada saat itu adalah jadwal olahraga di perkemahan. Dan selesai berolahraga, lagi-lagi Ginny pun merasakan bahwa ada seseorang yang mengawasi mereka. Dan benar saja, saat si anjing milik Terry ini berjalan ke hutan, dia pun bertemu dengan Jason. Di samping itu, ada Jeff dan Sandra yang memiliki inisiatif untuk pergi ke perkemahan Crystal Lake karena kepo setelah mendengar cerita dari Paul. Padahal tempat itu sudah dilarang untuk didatangi oleh orang-orang. Maka dari itu, mereka pun langsung tertangkap basah oleh polisi yang berpatroli di sana. Polisi ini pun langsung mengantar mereka ke tempat Paul dan memperingati Paul untuk mengawasi mereka jika tidak ingin sesuatu hal terjadi. Tapi terlihat Paul dengan santai tidak terlalu memperdulikan kata-kata dari Pak Polisi ini. Saat Pak Polisi ini pulang, dia pun melihat seseorang lagi yang berlarian di hutan. Seketika, dia pun langsung mengejarnya. Dan sampailah dia di sebuah gubuk tua. Saat masuk ke dalamnya, Jason pun muncul dari belakang dan polisi ini pun harus mati. Kembali ke perkemahan, di malam hari Paul pun mengajak beberapa anak-anak untuk pergi makan malam. Karena cuma ada 2 mobil di sana,
Maka dari itu, Jeff, Sandra, Terry, Vicky, dan juga Max tidak bisa ikut. Saat itu, Terry pun memutuskan untuk pergi mencari anjingnya. Tapi seketika, pikiran itu pun berubah dan dia pun memutuskan untuk berenang di danau saat malam hari. Nah, saat itu ada seseorang yang mengambil pakaian dari Terry. Dan ternyata orang itu adalah Scott yang tidak ikut. Scott yang berlarian dikejar Terry pun tidak sengaja menginjak sebuah tali yang membuat kakinya langsung tergantung. Seketika, Scott pun menyuruh Terry kembali ke base camp untuk mengambilkan pisau. Tapi, sesaat Terry pergi, datanglah Jason yang langsung menggorok leher Scott. Kembali ke Terry, yang saat itu sudah mendapatkan pisau. Tapi, saat kembali ke tempat Scott, dia langsung terkejut melihat Scott yang sudah mati. Dan Terry pun juga harus dibunuh Jason. Di samping itu, Paul dan anak-anak yang sampai di bar mulai bersenang-senang, di mana Ginny bercerita dengan Paul kalau dia sangat-sangat yakin Jason masih hidup. Karena si Ginny ini beberapa kali merasakan sedang diawasi. Tapi si Paul ini malahan menjawab dengan mengatakan kalau Ginny ini sedang mabuk. Di sisi lain, ada Jeff dan Sandra yang sedang berbuat mesum, di mana Sandra dengan Sakni mengajak Jeff ke kamar untuk melakukan adegan panas. Max dan Vicky yang melihat mereka berdua pun memutuskan untuk melakukan hal yang sama dengan Jeff, di mana Vicky ini sebelum melakukan itu dia kembali ke kamarnya untuk mengganti dalamannya dan juga pakaiannya. Sementara itu, karena Vicky lama, Max pun mencarinya keluar base camp. Tapi seketika Jason pun melemparkan parang ke arahnya dan Max pun harus mati. Setelah membunuh Max, Jason pun langsung menuju kamar Jeff dengan membawa tombak. Di mana Jason secara barbar menancapkan tombaknya saat Jeff sedang ada di atas Sandra. Dan hasilnya, mereka berdua pun langsung mati. Kemudian, datanglah Vicky ke base camp dan sudah melihat tempat itu diacak-acak. Maka dari itu, dia langsung mencari Jeff ke kamarnya. Sandra? Jeff? Dan saat membuka selimut kasur, ternyata Jason sudah bersembunyi di dalam sana, yang seketika langsung membunuh Vicky. Di sisi lain, Paul dan Ginny ini karena sudah mengantuk, mereka berdua pun memutuskan kembali ke perkemahan. Dan saat sampai di base camp, mereka sama sekali tidak menemukan orang-orang di sana. Oleh karena itu, Ginny memutuskan mengecek ke lantai atas dan menemukan bercak darah di kamar Jeff. Lampu di sana pun tiba-tiba mati. Dan saat Paul mencari stop kontak lampu, Jason pun muncul dan langsung bergelut dengan Paul. Sementara Ginny langsung kabur dari sana. Saat sampai di mobilnya, tiba-tiba saja mobilnya tidak bisa hidup. Padahal saat itu, dia dihampiri oleh Jason. Kejar-kejaran pun dilakukan, di mana Ginny saat itu berhasil menendang otong dari Jason dan langsung bersembunyi di mobil Vicky. Ginny yang berusaha kabur dari sana pun kemudian berhasil melukai Jason menggunakan gergaji mesin. Nah, mengira Jason sudah mati, dia pun pergi dari perkemahan itu dan sampailah dia di gubuk tua. Saat masuk ke dalam, lagi-lagi Jason datang menghampirinya. Dan sungguh terkejutnya, dia melihat kepala ibu Jason berada di gubuk itu. Ginny yang mempunyai rencana pun langsung memakai baju milik ibu Jason, di mana dia berusaha menghipnotis Jason bahwa yang dia lihat itu adalah ibunya. Tapi sayangnya semua itu tidak mempan, dan Jason pun berhasil melukai kaki dari Ginny. Kemudian, datanglah Paul ke tempat itu dan langsung melanjutkan pergelutannya dengan Jason. Ginny pun saat itu melihat parang anggur. Dan saat Jason ingin membunuh Paul, Ginny pun terlebih dahulu menebasnya sehingga Jason berhasil dikalahkan. Setelah kejadian itu, Paul dan Ginny pun langsung pergi dari sana dan kembali ke perkemahan. Saat sampai di sana, tiba-tiba saja pintu masuk di sana berbunyi. Dan saat dicek oleh Paul, ternyata itu adalah anjing Terry yang masih hidup. Merasa sudah aman, Jason pun tiba-tiba menerobos dari jendela dan terlihatlah wajah dari Jason yang selama ini ditutup-tutupi. Dan film pun berakhir.
Oke, sekian dulu cerita dari saya. Jika kalian suka dengan film ini, silahkan pencet tombol like, agar saya semakin fokus untuk mereview semua sequel dari film ini. Saya Wisnu selaku narator Aksara Film. Bye-bye.